Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di sini dan di hadapan kita ada terbentang laut yang luas yang tentunya tidak ada satupun orang dapat menakar atau memperkirakan berapa liternya. Inilah kekuasaan Allah dan inilah ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah di dalam Al-Qur'an mengaitkan laut dengan keilmuannya. Itu dalam surat Al-Kahfi, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah seandainya laut al-bahr dijadikan sebagai tinta untuk menulis ilmu Allah, kalimat-kalimat Allah, kalimat-kalimat Rabbi, Rabb kita, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu Rabbi. Sungguh akan kering laut ini dan kalimat Allah, ilmu-ilmu Allah belum semuanya tertulis. Laut yang dijadikan tinta, ya kalau sekarang dunia mengenal mesin print, kita tahu sendiri tinta yang sedikit itu bisa berapa ratus lembar, ya untuk menulis data dari karya seseorang, tulisan seseorang. Sekarang Allah mengibaratkan laut ini sebagai tinta dan ini baru sebagian laut yang kita kenal atau yang kita kunjungi dari laut yang begitu luas di muka bumi ini. Nah itu seluruhnya dijadikan tinta dan ditulis kalimat-kalimat Allah. Misalnya laut itu akan kering dan didatangkan seperti itu lagi, ilmu Allah belum selesai atau tidak akan selesai. Inilah alimul ghaibi wa syahadah. Maka sudah sepatutnya kita yang jahil, yang terlahir dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, hendaklah kita bergantung pada Allah dan terus menimba ilmu Allah, belajar dan belajar. Ya, karena kita apa yang kita ketahui, terutama masalah ilmu din, ini ibarat tetesan ya, dari air laut yang dicelupkan jarum, diangkat jarumnya, nah tetesannya itu mungkin dibagi lagi seperberapa kali, itulah baru pengetahuan kita. Jadi masih banyak. Maka sudah sepatutnya orang yang tentunya terbatas keilmuannya, hendaklah dia mempelajari ya, ilmu Allah ini yang begitu luas semampunya selama hidupnya dan berakhir ketika sakratul maut datang. Dan inilah sikap seorang mukmin di dalam menjaga amanah, karena mata yang Allah berikan kepada kita itu adalah amanah, pendengaran, telinga yang Allah berikan kepada kita itu juga amanah, hati juga amanah, akal ya yang Allah berikan kepada itu semua amanah. Dan diantara tanggung jawab kita terhadap amanah memanfaatkan semaksimal mungkin ya untuk apa? Untuk mengetahui, untuk mempelajari ilmu Allah yang begitu luas ya, sehingga mudah-mudahan kita menghadap Allah dengan pengetahuan yang Allah ridhoi, yaitu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat yang Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk memintanya. Rabbi zidni ilma. Coba cari dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada satupun ayat yang menyatakan Rabbi zidni mala, ya Allah tambahilah hartaku, tidak ada. Tetapi yang ada Rabbi zidni ilma. Sayangnya manusia ingin menambah harta sehingga lupa di dalam menambah keilmuan. Padahal harta itu saingannya berat. Semalam kita udah bahas di mana-mana, di rumah, di keluarga, di lingkungan, persaingan harta itu sangat ketat ya. Tapi persaingan ilmu ini agak longgar. Tidak ada satu majelis taklim yang jamaahnya digilir waiting list ya. Tetapi pekerjaan ada satu perusahaan menerima pegawai tapi dibatasi ya. Ada lowongan kerja hanya diterima 100 orang, yang daftar berapa kadang-kadang? Ribuan. Tapi majelis taklim tidak ada,
majelis taklim hanya menerima 100 orang. Ada sampai 10.000 yang daftar? Nggak ada. Kadang-kadang kurang. Itulah kita berlomba yang salah. Berlomba dengan suatu yang tidak ada dipuji oleh Allah, tidak ada ditinggikan oleh Allah, tapi merupakan ilmu. Dan ingatlah, siapapun kita, mau orang kaya, mau orang miskin, mau pintar, mau tidak, siapapun kita pernah ada di dalam 3 kegelapan. Yaitu kuntum fi dzulumatin thalathin. Kamu pernah berada dalam 3 kegelapan. Di dalam surat Az-Zumar ya. 3 kegelapan dalam tafsir dikatakan dzulumatil batn, kegelapan perut ibu. Dzulumatir rahim, dan kegelapan rahim. Dzulumatil masyimah, kegelapan ketuban. Itu 3 kegelapan. Maka kita terlahir jangan sampai mendapati kegelapan yang keempat, yaitu apa? Jahlu, kejahilan, kebodohan. Ini adalah kegelapan. Dan kegelapan yang lanjutnya adalah kezaliman. Wattaqu dzulma fa inna dzulumati yaumil qiyamah. Ittaqu dzulma fa inna dzulumati yaumil qiyamah. Takutlah kamu akan kezaliman. Sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan di antara kezaliman yang sangat dahsyat diantaranya syirik, kemudian membiarkan diri kita tidak mengetahui ilmu agama. Dalam surat Sajadah dikatakan, "Waman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbi tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diberi peringatan oleh Allah dan dia menolaknya? Sesungguhnya orang-orang mujrim sungguh akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan saudara-saudara kita yang lain juga dapat mengambil manfaat faedah dari tausiah yang singkat ini. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.